hari melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah dari hari berangkat sampai hari pulang nggak ada kendala apa-apa, nikmat. Semuanya bisa terlaksana dengan baik. Banyak kekhawatiran yang aku pikirin sebelumnya, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Dapat rombongan yang alhamdulillah kekeluargaannya juga tinggi. Jadi walaupun aku berangkat ke sana sendiri, tapi nggak merasa sendiri. Jadi ya senang-senang aja sih. Hal suka dukanya apa sih mungkin selama Justru nggak ada dukanya sama sekali ya. Aku sebenarnya kalau mau dipikirin nggak kepengen pulang sih, nggak pengen balik ke Indonesia, pengen tetap ada di sana gitu. Tapi kan karena ada pekerjaan jadi harus cepet balik gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ada hal sesuatu cerita yang bikin tersentuh nggak sih selama perjalanan itu? Kalau bikin tersentuh semua momen ya paling semua berkesan ya, karena kan bisa ngerasain yang namanya wukuf di Arafah, ngerasain juga yang namanya lempar jumroh, terus kita habis wukuf seharian, terus kita masih melakukan tawaf, ada sa'i juga, dan badan tuh benar-benar fisik tuh benar-benar diuji banget, bisa nggak tidur selama 1 kali 24 jam gitu kan. Jadi ya betul, berarti kalau misalnya orang bilang kalau misalnya haji itu kan ibadah fisik juga ya, jadi memang harus fit, harus benar-benar sehat gitu kan. Ya alhamdulillah, makanya berangkat sehat pulang sehat. Momen apa mungkin yang paling dirindukan sama Kak Igun? Kalau aku sih paling rindu tuh wukuf di Arafah ya, karena wukuf di Arafah tuh paling momennya tuh yang paling bikin hati tuh nyes banget tuh. Kita doa sore di antara matahari mau terbenam, dan itu dipercaya bahwa apa yang kita doa itu terkabul. Jadi benar-benar ngelihat semua orang berdoa yang ada di situ sambil ngeliatin matahari terbenam, itu sih momen yang buat aku paling wow banget lah gitu. Maka sampai ngecap mamah katanya waktu. Ya karena kan dibilangin kalau ada saudara silakan dipeluk saudaranya, diminta maaf saudaranya. Kan saya sendiri nggak bawa siapa-siapa, jadi saya chat mama aja gitu. Tapi Aigun sedikit-sedikit banyak yang minta foto, merasa terganggu nggak sih? Sedikit-sedikit minta foto ya itu udah sesuatu yang dinikmatin aja, karena nggak semuanya artis juga mungkin dimintain foto di sana, karena mereka kecil-kecil nggak kelihatan. Kalau saya kan bentuknya nggak bisa ditutupin ya, nggak bisa pakai topi, nggak bisa pakai kacamata, nggak bisa pakai masker, jadi ya udah nikmatin aja. Kalau orang minta foto kan paling hitungan berapa detik gitu, dan alhamdulillahnya grup aku tuh juga nemenin kalau aku difoto. Mereka yang bilang tar dulu ya, ibadah dulu ya gitu. Tapi kadang kan kalau orang Indonesia kalau mau foto, mau lagi ibadah, mau lagi apa kan mereka nggak bisa sabar ya gitu kan. Jadi kalau udah orang tuh intinya yang aku pelajari, kalau orang udah punya mau tuh nggak bisa nahan, nggak bisa sabar. Walaupun kan tujuannya haji itu kan buat ibadah haji ya, bukan foto sama Igun ya gitu. Jadi ya udahlah, tapi yang namanya manusia memang karakternya begitu, jadi ya udah tahan aja. Hal yang setelah ibadah sempat menyempatkan Kak Igun? Oh, saya sempat karena sebelum 1 hari sebelum wukuf Arafah, jadi jamaah itu berkurang hampir 70% kali di sekitaran Ka'bah, karena mereka pindah ke hotel transit gitu. Hanya kita yang ada di hotel di depan Ka'bah. Jadi sepi banget, enak, bisa tawafnya enak, nyium Hajar Aswadnya enak gitu. Jadi alhamdulillah diberikan nikmat. Tapi hal apa yang spesial Kak Igun pas ibadah kemarin? Hal yang paling spesial menurut Kak Igun? Rata ya, semuanya spesial, nggak bisa aku bilangin satu persatu, tapi benar-benar menikmati momen dan ada rasa pengen lagi. Yang paling dipanjatkan apa sih Kak Igun? Doa yang paling dipanjatkan di sana tuh yang paling. Ya kalau doa itu kan hubungan aku sama Allah ya gitu, bukan untuk di-share gitu, tapi yang jelas ya buat kebaikan, buat orang-orang sekitar gitu. Ketika di sana sempat menyempatkan untuk sedekah subuh, emang kenapa nggak memilih untuk istirahat? Oh, sedekah itu di sana wajib, karena pahalanya ribuan kali lipat dibandingkan di tanah air. Jadi itu harus aku lakuin. Jadi yang semua yang banyak pahalanya dari Allah aku lakuin. Termasuk baju nggak sih Kak Igun? Katanya kan mau. Iya, jadi aku pulang alhamdulillah nggak bawa baju. Semua baju yang aku pakai aku tinggalin. Disumbangkan atau? Ya aku kasih buat orang yang punya badan sama aku. Oh. Gitu. Jadi aku pulang nggak bawa baju sama sekali. Gitu. Siapa yang disumbangin? Apakah emang warga ya? Kebetulan ada di travel aku yang punya badannya kayak aku, jadi aku langsung kasihin ke dia. Jadi alhamdulillah, jadi koper aku nggak berat. Kak Igun dari sebelum melakukan ibadah haji sering mendonasikan untuk agama ya, mulai dari di Jepang, di Uganda. Nah setelah ibadah haji mau melakukan itu lagi atau? Oh, salah satu doa aku bisa insya Allah bisa bersedekah lebih besar lagi daripada sebelum aku berangkat haji.
Amin. Jadi itu sih doa aku. Kemarin? Jadi ya semoga berita baik ini bukan satu berita yang ingin dipamerkan, satu berita yang pengen mengandung kesombongan, tapi insya Allah berita baik ini bisa memancing sahabat muslim untuk bisa bersedekah juga. Bersedekah itu nggak perlu nunggu kita kaya, nggak perlu nunggu kita uang ratusan miliar. Jadi seberapapun harta yang kita miliki, insya Allah dengan sedekah itu kita nggak akan menjadi orang yang miskin, nggak akan menjadi orang yang susah. Berarti sempat ada kesedihan mungkin Kak Igun dari teman-teman Kak Igun, ada yang beberapa nggak bisa berangkat. Oh itu pasti, kesedihan itu pasti. Aku juga chat Wendy, chat Ruben gitu untuk mereka bersabar. Mungkin ada momen yang lebih membahagiakan lagi tahun depan gitu. Jadi ya namanya kan ini udah qadarullah ya. Memang semua itu kuasa Allah. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Malah ceritanya banyak, ada yang udah nyampe di Jeddah nggak bisa masuk. Karena kita tuh mau masuk Mekah dan Madinah tuh dapat kartu gitu. Namanya kartu nusuk. Jadi kalau mau masuk masjid aja tuh dicek. Jadi orang warga setempat kalau yang nggak punya kartu nusuk itu nggak bisa masuk Masjidil Haram gitu. Jadi dicek. Katanya Baby sempat 2 kali pengen haji tapi gagal terus, itu gimana mungkin? Ya mungkin belum saatnya. Insya Allah tahun depan menjadi saatnya. Tapi kabaran untuk jalan kaki yang jauh gitu. Jalan kaki, ya jalan kaki berkilo-kilo dari Mabit ke Lempar Jumroh, dari parkiran ke Lempar Jumroh ada jalan kaki. Ya 5 kiloan sih ada jalan. Tapi Kak Igun untuk orang tua ada kekhawatiran nggak? Untuk Kak Igun berangkat terus pulang atau Kalau takut Kak Igun khawatir, sakit? ya orang tua kan apa juga khawatir ya gitu kan. Tapi ya nggak ada sih, alhamdulillah di sana sehat, nggak ada kenapa-napa, nggak ada kendala apa. Ketemu banyak teman artis dari di sana kayaknya. Ketemu aku barengan sama Afgan, sama siapa lagi ya, ketemu Mas Eko Patrio, ketemu Fiona, ketemu banyak lah, Emang janjian? ketemu orang enggak janjian, justru ketemu di restoran lagi makan. Nah, Igun ini kan pertama kali haji terus juga merayakan Idul Adha di sana. Gimana sih mungkin merayakan di sana? Kalau merayakan Idul Adha di sana nggak berasa apa-apa, nggak kayak di sini gitu. Jadi di sana biasa aja gitu. Kita juga nggak ngelihat orang motong-motong kambing kayak di sini, motong sapi di sini nggak ada. Kayaknya mungkin kalau mau kurban tuh kayaknya jaraknya agak jauh dari sekitaran masjidnya. Di sana gimana sih Kak perayaannya? Nggak ada, aku sih nggak ngelihat ada perayaan ya. Mungkin budaya di Indonesia sama di Arab Saudi mungkin beda ya gitu. Jadi aku nggak ngelihat ada budaya salam-salaman itu nggak ada gitu. Biasa aja berarti. Biasa aja. Kayaknya sempat ketemu sama Ustadz Fatih Karim kalau nggak salah. Iya, ketemu Ustadz Fatih Karim, ketemu Ustadz Dery, ketemu Gus Miftah, ketemu Habib Anis, ketemu Kiai Ma'ruf Amin, ketemu banyak orang-orang soleh di sana. Jadi membicarakan soal Mungkin kemarin kan ada beberapa berita yang jemaah terlantar nggak bisa. Oh, kalau jemaah terlantar sempat juga ada yang DM ke aku banyak dan aku sempat repost gitu. Jadi banyak jemaah yang ketinggalan, harusnya dari Musdalifah menuju ke Mina kalau nggak salah gitu. Ya mungkin kan keterbatasan tenaga yang ngejagain, terus jemaahnya juga banyak gitu kan. Jadi kan memang ya mungkin nggak ada punya keterbatasan waktu dan tenaga juga kali ya. Sedikit dong Kak Igun, mungkin setelah kemarin udah bangun masjid di Uganda dan Jepang, rencananya mau membangun di mana lagi? Rencananya sekarang masih lagi ngebangun masjid yang ada di Depok, di tempat aku ada rumah tahfiz. Jadi insya Allah sekarang udah mulai dibangun, alhamdulillah. Kemarin juga dibantu sama sahabat-sahabat aku juga, dan dalam pengennya sih Lebaran tahun depan udah bisa dipakai insya Allah. tapi sama Ustadz Fatih Karim katanya udah ngomongin yang untuk Jepang. Ya, jadi kita mau ke Jepang nih bulan Juli insya Allah. Jadi mau bangun masjid di Jepang. Sebenarnya udah ada tahap pembangunan dasar ya. Jadi kita lagi mau ini lagi. Kenapa kayak untuk memilih Jepang? Apa memang Islam sana lagi naik Kebetulan juga? udah dibangun masjidnya. Jadi aku ikut menciarkan kebaikan aja gitu. Ya, mungkin pesan yang aku bisa kasih buat pemirsa di saat kita sudah punya rezeki. Berangkat hajilah di saat masih muda. Karena aku ngelihat kalau orang-orang udah tua, udah susah jalan, udah pikun, berangkat haji itu makin sulit lagi untuk beraktivitasnya gitu. Jadi buat kalian yang sehat, punya uang, insya Allah ayo kita berangkat haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih. Terima kasih, Gun. Terima kasih.